Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai tutorial Visual Basic Excel dengan menggunakan metode secant. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Salsabila Widya Cahyani, Dia Sa'dia, Raisa Saada, Yusri Irawan, dan juga Amriatul Thayyibah. Adapun penjelasan untuk pengertian akan disampaikan oleh Salsabila Widya Cahyani, tujuan dan fungsi metode secant akan disampaikan oleh Dia Sa'dia, algoritma metode secant akan disampaikan oleh Raisa Saada, dan penjelasan tutorial Visual Basic Excel dengan menggunakan metode secant akan disampaikan oleh Amriatul Thayyibah dan Yusri Irawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode secant. Metode secant merupakan perbaikan dari metode regular falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi metode secant. Adapun tujuan dari metode secant adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu f-absen x. Untuk fungsi dari metode secant ini adalah untuk menaksirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dalam menggunakan metode secant. Adapun syaratnya yaitu fungsi f harus kontinu. Algoritma langkah pertama yaitu tentukan nilai awal x0 dan x1. Untuk langkah kedua, tentukan toleransi kesalahan yang dinotasikan dengan E atau epsilon dan maksimum iterasi yang dinotasikan dengan N kapital. Langkah ketiga, untuk N sama dengan 1 sampai N kapital atau maksimum iterasi, hitung xn plus 1 sama dengan xn min 1 dikali fxn dikurang xn dikali fxn min 1 per fxn dikurang fxn min 1. Langkah keempat, iterasi tersebut akan berhenti jika didapatkan galah relatif, yaitu nilai mutlak dari xn plus 1 dikurang xn per nilai mutlak dari xn plus 1 kurang dari sama dengan E. Maka didapatkan akar pendekatannya adalah xn plus 1. Adapun tutorial penyelesaian persamaan akar menggunakan Microsoft Visual Basic pada Excel dalam menerapkan algoritma metode secant. Pertama-tama kita buka Excel terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita menggunakan Visual Basic pada Excel, kita aktifkan menu developer. Cara mengaktifkannya, kita ke menu option, terus customize ribbon. Lalu kita centang bagian developer, kemudian klik OK. Setelah itu, kita buka Visual Basic. Kemudian klik User Form, lalu perbesar tampilan. Kemudian tambahkan label sebagai judul dari metode yang kita gunakan. Pada bagian caption, ganti dengan metode numerik, metode secant. Di sini kita bisa atur font, gaya font, dan ukuran font yang diinginkan agar tampilan terlihat lebih menarik.
Kemudian kita buat juga untuk label X0 dan ganti caption dengan X0, lalu atur kembali agar tampilan lebih menarik. Lalu tambahkan text box di samping X0 dan sesuaikan. Setelah itu kita copy X0 dan text box dengan cara blok lalu Ctrl plus C dan paste dengan cara Ctrl plus V. Lalu ganti label X0 di bagian yang telah kita copy tadi dengan X1. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk membuat label hasil. Selanjutnya kita buat tombol hitung, di mana tombol hitung kita buat dengan command button, kemudian atur pada caption, ganti dengan kata hitung, dan atur sesuai keinginan agar terlihat menarik. Lalu kita copy tombol hitung untuk membuat tombol clear, kemudian kita paste, kita ubah tulisan hitung menjadi clear. Kemudian kita blok yang telah kita buat, lalu sesuaikan. Selanjutnya, kita akan buat kolom iterasi dengan cara copy label X0, kemudian kita ganti dengan kata iterasi. Kemudian untuk kolom bagian bawah, kita menggunakan listbox, lalu sesuaikan. Setelah itu kita bisa copy kolom dan label iterasi, lalu paste, kemudian kita ganti kata iterasi dengan xn-1, Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat kolom xn, fxnn-1, fxn, xn plus 1, fxn plus 1, dan error.
berdasarkan objek pada user BEM 1 ini, algoritma sederhana saat kita running program user diminta untuk input nilai X0 dan X1. Nah, kemudian user klik tombol hitung. Nah, setelah diklik tombol hitung, program akan secara otomatis menampilkan hasil pada kolom iterasi, kolom xn-1, kolom xn, kolom fxn-1, kolom fxn, kolom xn plus 1, kolom xn plus 1, dan kolom error. Kita akan membuat serangkaian program saat kita klik tombol hitung sedemikian sehingga algoritma sederhana yang kita mau tadi tercapai. Untuk membuat prosedur saat kita klik tombol hitung ini, kita bisa klik view code atau kita juga bisa klik 2 kali pada tombol hitung. Nah, sub ini akan dieksekusi saat tombol command button 1 ini diklik. Nah, sebelum kita membuat prosedurnya dalam sub ini kita butuh sebuah fungsi. Nah, kita deklarasikan fungsi ini di atas sub ini saja. Nah, function G dengan fungsi G dengan X-nya itu sebagai parameter kita nyatakan sebagai bilangan real. Nah, dalam Visual Basic, dalam bilangan real dinyatakan dengan double. Nah, fungsi gx juga kita nyatakan dalam bilangan real. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita berikan nilai dari fungsi G. Berarti kita tulis G itu sama dengan, nah kita misalkan fungsinya adalah eksponen pangkat X dikurang X dikurang 2. Nah, di sini kita sudah memiliki fungsi. Setelah itu kita bisa melanjutkan untuk menulis rangkaian prosedur saat kita klik tombol hitung tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya telah menyiapkan sebelumnya untuk sintaks saat tombol hitung diklik. Saya salin dari di sini dan lalu ditempel ke kode. Dalam prosedur ini, kita butuh banyak variabel, yaitu ada X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kan kita tidak mungkin membuatnya satu-satu. Di sini kita menggunakan bantuan array untuk membantu meringkas sintaks kita. Jadi, maksud dari X0 to 1000 adalah kita membuat sebuah variabel X0 sampai 1000. Kita harus menyatakan juga bahwa dimensi dari X0 sampai 1000 ini itu sebagai bilangan real, sehingga di sini kita menuliskannya dim x buka kurung 0 to 1000 tutup kurung as double. Selanjutnya kita juga butuh variabel toleransi dan mn. Nah, er ini kita nyatakan juga dalam bilangan real, toleransi juga dalam bilangan real, dan mn itu dalam bilangan integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita deklarasikan X0 sama dengan text box 1 titik text dan X1 sama dengan text box 2 titik text. Nah, X0 dan X1 di sini mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui text box 1 dan text box 2 dan menetapkannya ke elemen pertama dan kedua dari array X. Nah, kita kembali ke objek pada user from 1 ini. Nah, terlihat bahwa ini adalah text box 1 dan ini adalah text box 2.
Oke, sekarang kita kembali ke view code kita tadi. Kemudian kita deklarasikan juga toleransi itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minima. Dan kita deklarasikan juga MN sama dengan 100. Nah, ini adalah awal dari loop for yang akan melakukan iterasi dari 1 hingga nilai iterasi maksimum, yaitu yang sudah ditetapkan tadi 100. Nah, loop ini digunakan untuk melakukan perhitungan ini. Ini adalah rumus yang ada pada metode second untuk xn plus 1 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, dalam perhitungan ini sekaligus menghitung nilai-nilai dari xn dikurang 1, gxn, xn, gxn dikurang 1, gxn, dan gxn dikurang 1. Serta menghitung nilai error atau di sini pada kode dimisahkan dengan variabel ERR dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya pada algoritma metode second. Karena dalam perhitungan ini sudah dilakukan pada kode di atas, sehingga kita bisa masukkan hasil perhitungan dalam listbox. Kita kembali ke view object pada user prompt 1 kita tadi untuk melihat ada listbox apa saja. Nah, untuk kolom iterasi itu adalah listbox 2. Selanjutnya ada listbox 3. SN itu listbox 4, listbox 5, listbox 6, listbox 7, listbox 8, dan untuk errornya listbox 9. Untuk hasil ada di listbox 1. Kita kembali ke kode. Kita masukkan tadi untuk listbox 2 itu adalah iterasi, sehingga kita masukkan n itu pada listbox kedua. Untuk xn-1 itu listbox ketiga, xn itu pada listbox 4, dan seterusnya sampai error itu ada di listbox 9. Nah, sekarang kita masuk ke logika. Jika ERR kurang dari atau sama dengan toleransi, maka masukkan nilai xn plus 1 sebagai hasil. Nah, hasil itu ada pada listbox 1. Tutup sub dan akhiri if, lanjutkan n dan akhiri sub. Kita telah menyusun prosedur saat kita klik tombol hitung. Pada objek dalam user prompt 1 juga terdapat tombol clear, dan kita mau saat kita klik tombol ini semua yang ada pada kolom akan dihapus. Oke, selanjutnya klik 2 kali pada tombol clear sehingga kita akan langsung diarahkan pada menu kodenya. Nah, kita pindahkan kode sub clear saat diklik ini ke bawah saja. Nah, prosedur pada sub ini adalah agar saat tombol clear diklik, semua yang ada pada listbox dihapus. Artinya, listbox dari 1 sampai 9 kita clear. Nah, di sini saya juga sudah membuat sintaknya sehingga kita salin saja dan paste. Oke, sekarang kode program yang kita buat selesai. Untuk menjalankan kode yang telah dibuat, kita klik run, masukkan x0 dan x1, lalu klik tombol hitung. Kita coba klik clear. Nah, ternyata program yang kita buat telah berhasil. Mungkin itu saja program metode second menggunakan Microsoft Visual Basic untuk kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai cara penyelesaian akar persamaan pada Visual Basic Excel pada metode second. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa komen dan like video ini ya. Terima kasih.